Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama gua di Startun TV. Kali ini gua akan melanjutkan sebuah alur cerita film yang berjudul The Big Boss. Nah, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian tinggal klik saja link yang ada di deskripsi atau langsung saja di pojokan atas. Oke, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di suatu kelas, Yemuxi sedang menatap Liodani dengan penuh perasaan. Tapi ini hanya modus Yemuxi yang berpura-pura baik agar Liodani mau mengerjakan PR-nya. Tapi sayangnya usahanya itu gagal karena Liodani tidak mau membantunya. Pada saat sedang ujian dimulai, semua siswa merasa kebingungan karena tidak bisa mengerjakannya. Meskipun mereka melakukan berbagai cara dengan menggunakan teknik menconteknya, namun tetap saja tidak ada hasil yang baik dan mereka pun putus asa. Pada saat jam istirahat, mereka meminta Liodani untuk membantunya mengerjakan bahasa Inggris. Karena jika mereka gagal, mereka bisa dikeluarkan dari sekolah itu. Sepintas pun Liodani langsung setuju dan mereka pun langsung senang. Setiba di rumah Yemuxi, terlihat semua siswa kelas nomor 10 sedang belajar bersama. Liodani menjelaskan beberapa soal kepada mereka, namun semakin lama semakin terlihat tidak peduli. Bahkan mereka pun sampai tertidur. X. Kini hanya tinggal Yemuxi dan Liodani saja yang masih belajar. Posisi Liodani dan Yemuxi itu terlalu dekat, layaknya seseorang yang sedang berpacaran. Namun mereka kemudian menyadarinya dan menjauhkan posisinya masing-masing. Pada keesokan harinya, para murid bersiap untuk menghadapi ujian mereka dengan penuh percaya diri. Kemudian mereka pun masuk untuk memulai ujiannya. Tak lama kemudian, mereka keluar dari ruangan ujian. Sepertinya mereka terlihat sangat senang. Ya, mungkin bisa saja dikarenakan mereka lulus dalam ujian itu. Saat malam pun tiba, terlihat seseorang yang memakai hoodie membuat grafiti di dinding. Setelah selesai, dia melemparkan kaleng cat semprotannya itu dan dia pun langsung pergi. Pada keesokan harinya, Direktur Yan memanggil pengurus kelas nomor 10 dan bertanya tentang gambar yang di dinding itu. Mereka pun tidak tahu siapa pelakunya. Lalu Direktur Yan meminta mereka menghapus gambar itu. Yemuxi dan Liodani meminta agar yang membuat gambar itu mengakuinya kepada mereka secara langsung. Namun sampai jam istirahat pun tidak ada teman sekelasnya yang mau mengungkapkan, bahkan sampai pulang pun tidak ada. Pada keesokan harinya, Yemuxi menginterogasi langsung pada semua teman kelasnya. Ketika Yemuxi sedang bertanya kepada Xiaodong, tiba-tiba seorang murid perempuan lewat di belakang Yemuxi dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya yang berisi kaleng cat semprotan itu. Tanpa curiga apa-apa, Yemuxi membantu mengambilkan kaleng cat itu dan meminta maaf. Kemudian Yemuxi menemui Liodani dan menuduh Liodani sebagai pelakunya. Liodani lalu menggandeng Yemuxi dan membawanya ke depan murid perempuan yang tadi menjatuhkan kaleng cat. Liodani mengamati ciri-ciri si perempuan itu dan dia yakin bahwa perempuan itu adalah pelakunya. Dan pada saat malam harinya, orang berhoodie kembali beraksi membuat grafiti itu lagi. Ia melakukan sambil tersenyum dan senang. Dan benar saja, perempuan itulah yang melakukannya. Dan dia bernama Yuan Care. Pada saat di sekolah, Shinji bersama temannya datang ke kelas nomor 10 untuk memberitahu bahwa di sekolah ini akan ada kontes blackboard. Dan kelas 10 wajib mengikutinya. Yemuxi langsung mengadakan rapat bersama pengurus kelasnya termasuk Liodani untuk membahas tema blackboard itu. Sepertinya mereka pun tidak memiliki ide yang baik untuk menggambar tema blackboard. Karena di kelas itu hanya satu orang saja yang berbakat dalam menggambar, yaitu Yuan Care. Tapi sayang, setelah kejadian kemarin, Yuan Care tidak pernah lagi masuk ke sekolah. Di sini mereka berencana untuk menemui Yuan Care ke tempat tongkrongannya sepulang sekolah.
Singkat cerita, Yemuxi dan pengurus kelasnya mendatangi tempat Yuan Keer. Mereka merasa aneh dengan tempat itu. Tiba-tiba muncullah sekelompok orang menghampirinya untuk menyuruhnya pergi. Namun para siswa ini tidak mau pergi sebelum dia menemui Yuan Keer. Bos dari kelompok itu pun marah dan meminta Yemuxi menunjukkan keahliannya masing-masing untuk berduel bersama kelompok itu. Yemuxi pun langsung setuju dan mereka pun langsung menunjukkannya. Tidak lama kemudian muncullah Yuan Keer di lantai atas dan menemui teman kelasnya. Tapi anak buah dari kelompok itu menghalanginya serta melarang Yuan Keer pergi. Mereka saling berdekatan dan berhadapan. Namun tiba-tiba muncullah seorang pria pendiri kelompok itu. Dan ternyata pria itu adalah Pak Guru Wu, wali kelas Yemuxi dan yang lainnya. Alhasil Yuan Keer pun pergi bersama Yemuxi dan yang lainnya. Pada keesokan harinya, Yuan Keer langsung maju ke depan papan tulis dan mulai menggoreskan kapur aneka warna dengan bahagia. Setelah gambar itu selesai, semuanya terlihat sangat senang. Ibu guru pun datang dan menilai hasil gambarnya. Singkat cerita, tibalah pengumuman juara Blackboard itu. Di sini, Direktur Yan memberikan ucapan selamat kepada kelas nomor 1 yang menjadi juaranya. Dan dengan besar kepala, siswa kelas nomor 1 mengejek Yemuxi dan lalu pergi. Ketika hendak mau kembali ke kelas, Yuan Keer meminta maaf karena sudah membuatnya kecewa sehingga tidak berhasil memenangkan lombanya itu. Tapi di sini teman-temannya yang berterima kasih kepada Yuan Keer karena Yuan Keer mau membantunya dan mereka pun bahagia bersama. Saat malam pun tiba, Yemuxi dan temannya sedang bernyanyi bersama di sebuah tempat karaoke. Mereka tampak senang dan bahagia. Ketika dalam perjalanan pulang, Xiaodong memuji suara Yemuxi dan dia pun mendekati untuk mendengarkan lagi suara Yemuxi lebih jelas. Tetapi ada seseorang reporter diam-diam mengambil foto mereka dan menyebarkannya dengan gosip yang tidak benar. Dan benar saja, pada saat Yemuxi berangkat ke sekolah, Yemuxi diikuti banyak orang karena berita yang sudah menyebar. Dia merasa aneh sampai akhirnya ada Liodani yang memberitahunya. Yemuxi pun langsung terkejut dan akan membenarkan berita itu. Pada saat Xiaodong konversi pers, dia mengatakan kalau kejadian dengan Yemuxi itu hanya sebuah salah paham dan Xiaodong pun akan putus dari sekolahnya. Namun tiba-tiba muncullah Yemuxi dengan temannya untuk menghalangi Xiaodong dan menahan Xiaodong untuk tidak keluar dari sekolah. Dengan berat hati dan berbagai pertimbangan, Xiaodong lebih memilih melanjutkan sekolahnya dan meninggalkan proyek yang akan dijalani. Kemudian Xiaodong pun pergi dari tempat itu meninggalkan para reporter dan juga manajernya. Kita beralih di tempat lain. Pada saat di jalan, Xinyi memanggil Liodani. Dia mengatur napasnya dan mengungkapkan perasaan hatinya. Tapi Liodani pun tidak menjawab apa-apa dan dia pun langsung pergi begitu saja. Xinyi terlihat sangat sedih dan episode kali ini sampai di sini. Oke sobat semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menontonnya sampai akhir. Dan satu hal lagi, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. So, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.